Bagaimana mungkin? Dengan jarak yang begitu dekat, harimau gagal menangkap rusa ini. Apakah itu harimau muda yang belum berpengalaman, atau itu adalah rusa yang hebat, sehingga bisa lolos dari maut, atau ada faktor lain yang menyebabkan perburuan itu gagal? Harimau merupakan salah satu pemangsa paling mematikan. Mereka berhasil memburu berbagai hewan yang ada di sekitarnya. Tapi kita juga harus tahu bahwa tidak semua harimau punya kemampuan sama, dan tidak semua mangsa bisa dikalahkan dengan mudah. Harimau yang gagal berburu mangsa yang ada di depan matanya bukan sesuatu yang baru. Ada beberapa momen di mana harimau gagal berburu mangsa. Itu merupakan hal yang biasa. Tapi dengan jarak yang sangat dekat, kegagalan harimau ini jadi sesuatu yang sukar dipercaya. Sekumpulan rusa tetap berdiri dengan gagah, sembari terus berteriak. Mereka tahu bahwa ada macan tutul di sekitarnya. Alih-alih melarikan diri, rusa itu berusaha melawan. Mereka pikir bisa menghadapi macan tutul karena mereka menang jumlah. Normalnya, macan tutul akan melakukan hal yang nekat. Tapi dalam kasus ini, rusa menang. Mereka yang terus meneriaki macan tutul menyebabkan macan tutul kehilangan nyali dan memilih untuk kabur. Ada beberapa mangsa yang berhasil mengusir macan tutul. Selain rusa, ada juga pasukan babun, babi hutan, kerbau, wildebeest, dan lain sebagainya. Singa berjalan di belakang impala. Impala juga menyadari ada singa di belakangnya, tapi ia terlalu gemeteran sehingga tidak bisa melarikan diri. Keduanya tidak melakukan hal yang seharusnya antara pemangsa dan mangsanya. Menurut informasi, singa itu adalah singa betina yang ada dalam kondisi kenyang, sehingga tidak terlalu bernafsu memburu impala. Sementara impala sudah kena mental, sehingga tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang terjadi, keduanya hanya melakukan interaksi kecil. Mangsa yang berjalan dengan pemangsanya juga terjadi di momen lainnya. Rusa berjalan bersama puma, momen singkat yang sukar dipercaya. Ada momen di mana mangsa kaget ketika berhadapan dengan pemangsanya. Seperti wildebeest ini, ia loading agak lama ketika mendapati singa di depannya. Kamuflase singa di bebatuan menyebabkan wildebeest tidak menyadarinya. Dan ketika singa bergerak, wildebeest kaget dan kebingungan mengambil langkah. Wildebeest yang loading juga membuat singa telat bertindak. Ia seakan menunggu pergerakan wildebeest karena tidak ingin menyerangnya dari depan. Pasalnya, wildebeest itu bisa saja menyeruduk atau bahkan menusukkan tanduknya pada singa. Setelah beberapa detik kebingungan, akhirnya wildebeest mencoba kabur. Tapi itulah yang ditunggu oleh singa. Dengan cekatan, singa menangkap wildebeest dari belakang. Seekor anjing mengalami serangan jantung ketika melihat macan tutul yang ada di kejauhan. Kepanikan yang melanda anjing itu menyebabkan jantungnya berpacu terlalu cepat, sehingga menyebabkan serangan jantung. Tidak diketahui bagaimana nasibnya, apakah ia bisa selamat atau akhirnya wassalam. Warthog beberapa kali mengalami momen yang tidak terduga ketika keluar dari lubang sarangnya. Mereka tidak mengira bahwa lubang sarangnya sudah ditunggui pemangsa. Tanpa bisa kabur melarikan diri, warthog berhasil ditangkap. Kalaupun kembali ke dalam lubang, pemangsa juga bisa menangkapnya karena sudah mengawasi sejak lama. Seharusnya warthog pindah rumah di atas pohon aja. Di alam liar, jika kehilangan fokus, maka nyawa dalam bahaya. Beberapa hewan yang sedang tidur tiba-tiba disergap pemangsa. Tanpa memberikan waktu untuk mengumpulkan nyawa setelah bangun tidur, mereka dipaksa tidur lagi untuk selamanya. Banyaknya bahaya yang mengancam, bahkan menyebabkan zebra dan beberapa hewan lain tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mereka selalu waspada dengan serangan pemangsa. Dan itu pun belum cukup, karena tetap saja ada momen di mana mereka tertangkap. Udah paling bener mereka nginep di hotel aja. Udah di depan mata, macan tutul gagal menangkap monggos. Padahal monggos itu sempat berdiam diri. Jumlahnya juga banyak, dan macan tutul sudah ada di dekatnya. Tapi memang bukan harinya macan tutul. Macan tutul memang beberapa kali gagal menangkap mangsa yang sebenarnya ada di dekatnya. Keraguan mereka menyebabkannya gagal menangkap mangsa itu. Dan monggos juga bukanlah hewan lemah. Meski ukurannya kecil, tapi mereka pemberani. Beberapa kali monggos melawan hewan yang lebih besar darinya. Singa coba merebut mangsa macan tutul yang ada di atas pohon.
Macan tutul coba melindungi mangsanya. Hampir saja terjadi pertarungan di atas pohon. Sayangnya mangsa jatuh, dan hyena yang sudah menunggu di bawah pohon yang malah mendapatkannya. Ini yang dinamakan kerja cerdas. Tanpa harus memanjat pohon, tanpa harus berebut, tanpa harus membahayakan diri, hyena berhasil mendapat makanan itu. Ada juga momen di mana macan tutul kehilangan mangsa karena direbut oleh anjing liar Afrika. Tapi kemudian mangsa itu malah direbut oleh hyena. Singa jantan kadang menyebabkan gagalnya perburuan dari pasukan singa. Ada momen di mana singa jantan malah ikut berlari dengan kerbau yang sedang dikejar, menyebabkan perburuan gagal. Pernah juga singa jantan meloloskan mangsa yang tinggal dikalahkan. Mereka ini memang terlalu besar dan kadang menyebabkannya kesulitan memburu mangsa kecil. Andai tidak ada singa betina, mungkin mereka harus jadi perampok makanan seperti hyena. Kemampuan berburu singa jantan memang tidak terlalu bagus jika targetnya adalah mangsa kecil yang cepat. Mereka lebih cocok jika harus melawan hewan besar yang kuat. Singa jantan memang spesialis adu kekuatan daripada kecepatan. Macan tutul tidak peduli dengan babon yang coba mengusirnya dari pohon. Meski babon terus berteriak, macan tutul tetap santai. Hingga akhirnya babon yang mengalah dan pergi dari pohon itu. Bandel emang. Macan tutul biasanya akan kabur jika menghadapi babon besar, apalagi yang bersama pasukannya. Tapi di momen lain, macan tutul bisa memangsa babon. Keduanya memang jadi hewan yang sering berinteraksi karena punya kemampuan yang mirip, khususnya dalam urusan panjat-memanjat. Singa membangunkan singa lain dengan cara yang greget. Ia membangunkannya dengan serangan, sehingga membuatnya terkejut. Perilaku yang aneh dan benar-benar usil. Cita mengejar jakal, tapi mereka hanya mengitari pohon saja. Jakal adalah hewan yang usil, tapi sering diabaikan. Dan citah jadi salah satu hewan yang sering dibuat jengkel oleh kelakuan jakal. Jakal sering melakukan serangan pada hewan besar, entah singa, macan tutul, hyena, dan lain sebagainya. Mereka pikir serangannya akan terus diabaikan, tapi kadang mereka terlalu berlebihan, sehingga menyebabkannya mengalami nasib yang naas. Kadang citah mengabaikan jakal, tapi kadang citah mengejarnya. Dan pengejaran inilah yang paling sukar dipercaya. Kerbau membalikan keadaan. Mereka yang biasanya jadi mangsa, beberapa kali malah jadi sosok yang mengejar pemangsanya. Pengejaran kerbau bisa jadi sesuatu yang mengerikan, menyebabkan pemangsa ketakutan dan mereka yang malah kabur melarikan diri. Impala berhasil kabur dari buaya meski telah tertangkap. Impala adalah hewan yang sering jadi sasaran perburuan, tapi beberapa kali mereka berhasil selamat meski sudah tertangkap. Ada momen di mana impala selamat karena bantuan hewan lain, ada yang karena perjuangannya sendiri, dan ada pula penyelamatan karena keberuntungan. Asal jangan nubruk pohon aja sih. Seekor citah hampir saja diserang oleh singa, andai saja petugas tidak memisahkan keduanya. Perbuatan petugas itu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa ia terlalu ikut campur dengan kehidupan satwa liar. Tapi ada pula yang membenarkan tindakannya karena bisa menyelamatkan citah dari kematian akibat serangan singa. Menurutmu, tindakan itu benar atau salah? Ada banyak sekali momen yang terbilang aneh dan jarang terjadi dalam dunia binatang. Momen-momen yang unik dan beruntung bisa terabadikan kamera. Itu adalah momen yang sukar dipercaya.